Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar peserta didik, para pendidik dan pemerhati pendidikan? Salam jumpa dengan kami SMK DKV Yanura Fidi Raja. Apa itu SMK DKV Yanura Fidi Raja? SMK DKV Yanura Fidi Raja adalah sekolah menengah kejuruan swasta yang didirikan pada tahun 2016, beralamat di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Mulai dibuka di sebuah rumah kos milik salah satu pemerhati pendidikan saat itu. Nama DKV sendiri diberikan supaya bisa lebih menerima jurusan DKV itu sendiri. Jurusan pertama yang memang masih sangat asing di telinga masyarakat Raja Ampat, bahkan masyarakat Papua Barat kala itu. Desain komunikasi visual, ya nama familiarnya dulu adalah desain grafis. Ternyata bernaung di bawah bidang kompetensi seni rupa dan industri kreatif. Lumayan nyambung lah kalau ada di daerah wisata seperti Raja Ampat. SMK DKV memiliki visi menciptakan insan yang beriman dan bertakwa, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mandiri berkarya. Mewujudkan visi ini ternyata tidak semudah mengetik kata-kata di Word atau di pesan singkat. Memperkenalkan namanya saja lumayan bikin pegal rahang bawah dan atas. Apalagi mulai masuk pada kompetensi isinya. Ada dasar-dasar seni rupa, lalu melukis, menyablon, fotografi, videografi, desain grafis, malah sampai merajut, mengukir, dan sinematografi pun diberikan. Satu jurusan namun cukup lengkap kompetensi kejuruannya, dan berharap kompetensi ini mampu mengimbangi ketertinggalan sumber daya manusia kita di Papua Barat. Bagaimana manajemennya SMK DKV? Manajemen sekolah ini lumayan up down, pindah tempat dari satu rumah kos ke rumah kos lainnya, karena alasan habis kontrak, dijual, bahkan pandemi, serta on-off-nya para guru dan staf karena alasan pribadi dan kesejahteraan yang tidak sesuai, hingga berbagai konflik internal dan eksternal pun mewarnai semangat siswa-siswi kami mengangkat papan nama sekolah dari satu kos ke kos lainnya. Semangat mereka lah yang menjadi pembatal niat kami untuk membubarkan sekolah ini. Sekolah ini sengaja dibagi menjadi dua konsep, sekolah teknologi dan sekolah alam. Artinya, ketika fasilitas kurang mendukung, maka belajar dimanapun sah-sah saja. Yang penting, anak-anak kami mau belajar dan melupakan rasa mindernya. Dan yang lebih penting, mereka terdaftar secara legal di Dapodik dan diakui secara nasional dengan diperolehnya NPSN kami 6994 2220. Bagaimana kondisi guru dan staf? Gonta-ganti guru pun menjadi sebuah cerita tersendiri bagi kami. Dari yang baru mengajar sehari langsung berhenti, baru semalam besoknya minta pulang, baru seminggu pindah KTP lagi, 2 bulan mengajukan pindah, hingga berhenti setahun lalu datang lagi. Bahkan ada yang kami undang datang hanya sekedar melatih beberapa hari saja. Semua itu adalah sebuah nyawa tambahan yang membuat mental kami terus ditempa. Bahkan lebih parah, kurang lebih 6 bulan tidak ada guru, di mana kepala sekolah kami sendirilah yang harus berperan ganda. Bukan peran ganda lagi, tapi peran drama sulapan, harus jadi kepsek serta guru serba bisa. Ya, total guru yang pernah mendaftar dan terhitung sampai sekarang kurang lebih 40 orang guru dan staf. Sekarang tersisa kurang lebih 12 orang guru dan staf. Bagaimana kondisi siswa di SMK DKV? Begitupun dengan siswa kami, dimulai dari angkatan pertama sebanyak 12 orang, naik di tahun kedua menjadi 26 orang. Bertahan hanya 3 bulan, turun lagi menjadi tinggal 11 orang. Lalu di tahun ketiga naik lagi menjadi 36 orang. Tahun keempat 45 orang, dan akhirnya tahun kelima dan keenam bercokol di 60-an orang siswa. Di mana anak asli orang Papua sudah mulai tertarik masuk walau masih belum signifikan. Adakah ASN di SMK DKV? 95% guru dan staf kami memang honorer. The one and only ASN-nya adalah kepala sekolah kami. Saat ini kami belum bisa menerima ASN lainnya, dikarenakan yang kami butuhkan adalah guru-guru kejuruan yang notabene mahal dan sulit sekali ditemukan di jurusan kami. Jangankan di Papua Barat, di Pulau Jawa pun masih sangat kekurangan. Bahkan kami nekat untuk merekrut guru-guru dari Pulau Jawa dikarenakan sangat kesulitan mencapai standar yang sesuai kurikulum. Lulusan yang banyak kami rekrut adalah dari Universitas Negeri Semarang.
dan beberapa universitas lainnya yang pernah mampir antara lain Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Negeri Padang, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Sorong, sampai Universitas Cendrawasih Jayapura. Apa saja prestasi kami? Terhitung 7 kali berpindah tempat kos selama 5 tahun, sebagai wadah kami menyelenggarakan pendidikan, selama itu pula kami terus mengukir prestasi, dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional. Lomba-lomba LKS, FLS 2N, bahkan pameran dan bazar pun kami lakukan. Semua dilakukan sebagai fakta dan data bahwa kami masih ada. Salah satu prestasi yang kami anggap cukup berkesan adalah kerjasama bersama pihak BNI untuk membuat gapura kampung wisata Arborek di tahun 2017 dan 2019, serta mengikuti program 1 juta masker dari Kemendikbud di tahun 2020. Namun prestasi yang belum terwujud saat ini adalah menggelar pertunjukan wayang sagu sebagai akulturasi budaya yang kami anggap menjadi ikon kami, pelestari budaya, dan diyakini mampu membuka banyak lapangan pekerjaan. Tidak ada waktu untuk mengeluh dan mendengarkan ocehan negatif tentang kami. Tekad bulat kami harus terus dilanjutkan, berjuang dan terus belajar tanpa peduli aral melintang. Bagaimana dengan lulusannya? Kami baru meluluskan 3 angkatan, dan tahun ini, di tahun 2021 adalah angkatan ketiga. Sudah ada yang menjadi TNI, Polri, mahasiswa, dan tentunya wirausahawan. Karena tujuan kami sebenarnya adalah menciptakan wirausahawan muda, walau ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari mana sumber keuangan SMK kami? Sumber keuangan yang membuat kami masih bertahan adalah pengelolaan keuangan dari manapun datangnya, yang kami kelola semaksimal mungkin, baik dari bantuan perorangan, dari dunia usaha dunia industri, bantuan dari pemerintah mulai dana BOS, dana prakerin, dari hasil lelang karya siswa, dari bazar karya siswa, bahkan pinjaman dari bank pun kami kelola agar kami tetap bertahan. Alhamdulillah, sejak tahun 2018, guru-guru kami mendapatkan gaji honorer langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Sesuatu yang sangat membantu kami menjalankan sekolah ini, terutama di masa pandemi, di mana banyak penghasilan industri kreatif beralih dari konvensional menjadi AdSense teknologi. Apa tantangan terberat? Tantangan terberat adalah ketika kita tidak mau menghadapi tantangan itu sendiri. Sebagai contoh, ketika kita masih menggunakan rumah kos yang sempit, harus berbagi ruangan, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, lalu harus ada kamar tidur untuk capsek kami dan guru serta staf, lalu ruang kerja, lalu dapur, dan sebagainya. Ternyata semuanya bisa kami lewati. Namun yang membuat kami heran sekaligus tak habis pikir, kenapa anak-anak kami di sini tidak malu sekolah di tempat kos, yang notabene ada sekolah dengan gedung besar di depan mereka. Boyong kursi, angkat meja, angkat papan, atur kembali komputer, dan sebagainya. Dengan begitu sering dan menjadi pemandangan biasa saja, bertahun-tahun, berulang-ulang hingga sekarang. Bahkan sempat kami melobi sebuah gedung sekolah yang kami anggap layak namun mangkrak. Hasilnya, mereka tetap memilih sekolah di kos-kosan. Di samping itu, tantangan terberat kami saat ini adalah bagaimana anak-anak tidak terlambat atau malas untuk masuk sekolah dikarenakan jarak sekolah yang semakin jauh dari pemukiman. Peta jalan SMKD Cafe tahun ini hingga setahun ke depan adalah memiliki ruang kelas dan memiliki angkutan sendiri untuk mengantar jemput mereka, serta memberikan sarapan pagi atau makan siang gratis setiap hari bagi mereka. Apa karakter atau keunggulan SMKD Cafe? 1. Salah satu karakter SMKD Cafe yang masih dipertahankan adalah sekolah ini tetap gratis, sekalipun tidak ada sponsor atau bantuan dari orang tua atau komite. Komitmen kami belum berubah, bebas biaya komite, bebas uang pendaftaran, bebas biaya seragam, serta atribut lainnya, bebas wifi, bebas ATK,
bahkan bebas berambut gondrong adalah salah satu trik kami agar sekolah tetap eksis, serta amanah orang tua dan undang-undang bisa terus dijalankan. Yang kedua, yang menjadi karakter lainnya SMK kami adalah setiap tamu atau pemangku kepentingan hadir di sekolah, maka kami wajib memberikan buah tangan hasil dari karya guru atau siswa kami sebagai kenang-kenangan dari kami, baik itu kaos sablon, gantungan kunci, lukisan karikatur, lukisan wajah, wayang sagu, dan masih banyak lagi. Dan ketiga, memang sekolah kami adalah satu-satunya sekolah yang mengambil kompetensi seni rupa dan industri kreatif dengan jurusan Desain Komunikasi Visual di Provinsi Papua Barat. Apa saja bantuan yang pernah diperoleh oleh SMK kami? Kemampuan kami sebagai penyelenggara pendidikan adalah berupaya untuk terus menstandarisasi sekolah kami, dari mulai akreditasi, dapodik, dan juga program-program yang pemerintah siapkan, seperti bantuan melalui sistem takola, pelatihan-pelatihan guru dan kepala sekolah, serta upaya memberikan proposal ke dinas dan beberapa kementerian terkait lainnya. Alhamdulillah, dengan pendekatan secara emosional, adanya hubungan silaturahmi yang baik, dan kepedulian pemerhati pendidikan, pada tahun 2017 kami mendapat bantuan 10 unit komputer dari Pemda Raja Ampat. Tahun 2018 kami mendapat bantuan dari Bikraf atau Badan Ekonomi Kreatif Pusat Jakarta berupa alat-alat pendukung kreativitas, dan selanjutnya tahun 2019 kami mendapatkan sepetak tanah wakaf dari salah satu pemerhati pendidikan. Dan pada tahun 2020 kami mendapatkan bantuan dari Dinas Provinsi Papua Barat berupa ruang praktek siswa atau RPS sebanyak 2 ruangan, ditambah mebeler, sejumlah komputer, dan fasilitas seni rupa lainnya. Pesan pendidikan. Tak ada waktu untuk tidak memberikan pembuktian pada keinginan kita. Tak ada atap, pekarangan pun jadi. Pendidikan berlaku bagi mereka yang mau peduli memulai untuk berubah dan menyetarakan ketertinggalan kita dengan jalan yang unik dan memberikan akhir perjuangan yang penuh cerita. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk perkembangan pendidikan di SMK kami. Mohon maaf bila kami belum bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak negeri ini. Masih terlalu banyak pekerjaan sekolah yang harus kami tuntaskan. Bukan kami berdiri sendiri, berlari sendiri, namun berkolaborasi, bekerja sama dan bahu-membahu mewujudkan pendidikan yang jauh lebih baik sebagai cermin penerus generasi Ki Hajar Dewantara dan generasi B.J. Habibie atau bahkan generasi Z yang kita visikan bersama. Inilah titik balik kami 2 Mei di Hari Pendidikan untuk melalui setiap tantangan yang hadir di depan. Kami sedang mendayung di atas sampang, lalu besok pindah perahu. Lusa kami memakai feri, bahkan bisa jadi kapal pesiar. Pulau harapan terus dituju, pantang menyerah pada ombak dan lautan. Ikan hiu ikan baronang, pendidikan maju, hati pun senang. Kasumasa dari kami, warga SMK DKV Raja Ampat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.